Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program RJP, Referensi Jamita Pertangyangan. Kali ini untuk minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 23 Juli 2023. Kita akan disapa oleh firman Tuhan, epistel untuk minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian dikatakan di sana. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengimani dan mengamini bahwa kesehatan, keuntungan, keberhasilan, senyum dan tawa, kekayaan, dan hal-hal positif lainnya adalah berkat yang dari Tuhan. Hal-hal tersebut akan membuat kita bersukacita, bergembira, dan merasa Tuhan Maha Baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan sukacita, merasakan Tuhan itu baik, merasakan penyertaan Tuhan ketika hal-hal yang sebaliknya terjadi dalam kehidupan kita? Sakit penyakit, kerugian, kegagalan, tangis, kesedihan, dan lain sebagainya. Mungkinkah kita masih bisa merasa bahwa Tuhan itu baik? Banyak orang yang justru menghakimi Tuhan. Banyak orang yang justru merasa bahwa apa yang dia peroleh adalah bagian dari hukuman atas kehidupannya. Sebagian orang merasa bahwa itu menandakan bahwa Allah tidak peduli atau bahkan tidak memelihara kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman harus kita pahami sebagai sebuah realitas kehidupan yang harus kita lalui, yang harus kita alami. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ada kalanya orang bergembira, ada kalanya orang bersedih. Agnes Monica dalam sebuah iklan produk makanan berkata, "Life is never flat." Hidup itu tidak pernah datar-datar saja. Justru ketika hidup datar-datar saja, kita jadi lupa kepada Tuhan. Dalam istilah Batak juga ada istilah yang mengatakan songon sorhani padati, yang bermakna seperti roda pedati yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Demikianlah hal-hal atau kejadian-kejadian yang akan kita alami selama kita hidup di dunia ini. Itu mengindikasikan bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak tetap, tempat yang hanya sementara. Kalau kita bersukacita, ingatlah untuk bersyukur kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, sehingga kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ada saatnya nanti kita akan merasakan kesedihan, sehingga pada saat kita merasakan kesedihan, Tuhan menguatkan kita. Dan apabila kita merasakan sengsara, kesedihan,
kegagalan dan lain sebagainya, Tuhan akan menguatkan kita. Kita akan merasa bahwa hal-hal tersebut juga adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Sehingga baik ketika kita di atas atau ketika kita di bawah, tetapi kita tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nas firman Tuhan ini, kita dapat melihat bagaimana Raja Daud berdoa memohon pertolongan dari Tuhan ketika dia merasakan kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya ketika Raja Daud mengalami keberhasilan, kemenangan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi pada saat dia menderita, pada saat dia sengsara, dia tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Mapurus tutuhatta debata. Dalam nas yang kita baca tadi, tidak dijelaskan secara pasti apa kesengsaraan yang dialami oleh Raja Daud dalam perikop ini. Tetapi yang pasti, di dalam setiap kesengsaraan, di dalam setiap hal-hal yang tidak kita sukai yang terjadi dalam kehidupan kita, Raja Daud bermaksud mengajarkan kita agar kita berdoa kepada Tuhan, agar kita memohon pertolongannya, agar kita senantiasa percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana Raja Daud menggambarkan Allah dalam pemahaman imannya. Di ayat 1 dikatakan, sendengkanlah telingamu. Kemudian di ayat 6 juga diulang kata-kata yang sama, pasanglah telinga kepada doaku. Hal ini bukan mau mengidentifikasi bahwa Allah sama seperti manusia memiliki telinga. Bukan itu yang mau ditekankan oleh Raja Daud. Tetapi yang mau dinyatakan oleh Raja Daud adalah bahwa Allah yang dia sembah tidak seperti ilah-ilah lain. Seperti yang dia nyatakan dalam ayat 8. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang mengasihi dia, Allah yang peduli, dan Allah yang memelihara kehidupannya. Bukan seperti ilah-ilah bangsa-bangsa lain yang dibentuk oleh tangan manusia dari benda-benda, dari batu-batu, dari pohon-pohon besar yang tidak dapat mendengarkan segala keluhan orang-orang yang membuatnya. Justru sikap, perilaku, dan juga karakter Allah yang mereka ciptakan ditentukan oleh pikiran mereka, ditentukan oleh cara berpikir mereka. Tetapi Allah yang disembah oleh Raja Daud adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan setiap doa. Maka dari sini kita dapat belajar, apapun peristiwa-peristiwa negatif yang tidak kita sukai, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saudara gagal, mungkin saudara dalam keadaan sakit, mungkin saudara dalam keadaan kerugian, mungkin saudara jatuh pada kemiskinan, mungkin saudara jatuh pada hal-hal yang negatif, percayalah, Tuhan menunggumu berseru kepadanya, Tuhan menunggumu memanggil namanya, Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kita. Maka jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan pula memiliki pikiran yang negatif tentang Tuhan. Tuhan sedang menghukumku. Tidak. Tuhan tidak peduli padaku. Tidak juga. Tuhan itu adalah Allah yang maha pengasih. Maka setiap seruan kita, setiap doa-doa kita, mari kita percaya Bapak Ibu. Yang pertama, Allah mendengarkan. Allah akan menyendengkan telinganya kepada seruan dan doa-doa kita. Saudara-saudara, dari ayat 8 sampai ayat 10, Raja Daud menyampaikan puji-pujian di dalam doanya. Kalau kita berdoa, itu menandakan bahwa kita meyakini Allah kita berkuasa menolong kita. Jadi janganlah dalam doamu seperti tiket untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Janganlah menganggap bahwa doa itu hanyalah sebuah permohonan untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Tetapi biarlah di dalam doa-doa kita tersirat pujian, dan itulah yang paling utama. Janganlah berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu, tetapi berdoalah senantiasa. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Sudahkah Anda berdoa untuk memuji Tuhan? Sudahkah Anda berdoa untuk memuliakan nama Tuhan? Atau apakah saudara hanya berdoa ketika mau makan? Apakah saudara berdoa untuk memohon Tuhan memberikan kesehatan waktu kita sakit? Adakah saudara berdoa ketika saudara bahkan tidak membutuhkan apa-apa, yang khusus berdoa hanya untuk memuji Tuhan? Karena itu, nas ini mengajarkan kita
pujian kepada Tuhan harus senantiasa disampaikan di dalam segala gerak-gerik kehidupan kita, di dalam segala doa-doa kita. Yang terakhir Bapak Ibu, tidak hanya untuk memohon pertolongan Tuhan, tidak hanya untuk memuji Tuhan, tetapi biarlah doa-doa kita seperti yang dinyatakan oleh Raja Daud dalam ayat 11 nats kita hari ini. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Ada ikrar dari Daud kepada Tuhan, supaya dia mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya dia berjalan di jalan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan jalannya kepadanya. Dan ini jelas bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, dan firman-Nya juga hidup di dalam hati kita. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, dari Alkitab, itulah jalan-jalan yang diinginkan Tuhan. Raja Daud pernah berkata, aku mencintai Taurat-Mu. Hukum Taurat Tuhan adalah suara Tuhan yang menuntun kehidupan manusia kepada kebaikan, kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Maka Bapak Ibu, jika kita memang percaya kepada Tuhan, jika kita meyakini kuasa dan kepedulian Tuhan dan juga kasih Tuhan, maka firman Tuhan haruslah menjadi tuntunan kehidupan kita. Di mana saja kita berada, kemana saja kita melangkah, apa saja yang kita kerjakan, biarlah firman Tuhan yang mengajari kita apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita lakukan, semuanya seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu untuk hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis berkata, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita senantiasa yakin bahwa Tuhan itu hidup, ketika kita senantiasa memohon pertolongan hanya dari Tuhan, ketika kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dalam doa-doa kita, percayalah Bapak Ibu, kita pasti bertumbuh di dalam Tuhan. Pertumbuhan yang Tuhan inginkan bukanlah pertumbuhan yang statis, tetapi dari hal yang kurang baik menuju kepada kebaikan, ketidakmampuan menuju pada kemampuan, keraguan-raguan menuju pada keyakinan teguh, kekanak-kanakan menuju pada kedewasaan. Demikianlah pertumbuhan yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Orang bijak mengatakan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tanpa kita melakukan apa-apapun, hari demi hari kita semakin tua. Tetapi bersama dengan Tuhan menjadikan kita kuat dan bertumbuh lewat segala macam hal. Entah itu sehat ataupun sakit, entah itu sukacita atau duka cita, entah itu kekayaan atau kemiskinan, entah itu keberhasilan atau kegagalan. Semuanya akan menjadikan kita orang percaya yang dewasa, yang senantiasa semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang menguatkan kita. Percayalah, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita akan memberikan hikmah yang semakin membuat iman kita bertumbuh, yang semakin mendewasakan kita. Amin.